Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran pengetahuan bahan teknik. Di sini kita akan belajar bersama dengan kelompok 6 dengan anggota kelompok Muhammad Ilham Cahaya absen 14, Munajiati absen 15, dan Nur Citra Wahyudianti absen 16. Mari kita belajar bersama mengenai standar dan pengujian sifat fisik semen Portland. Pengujian sifat fisik semen Portland ini terdiri dari 4, yaitu pengujian kehalusan, pengujian setting time atau waktu pengikatan, pengujian soundness atau pemuaian, dan pengujian kuat tekan. Ya, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari pengujian kehalusan. Oke, kehalusan partikel semen sangat penting. Kenapa sih hal itu? Karena dapat mempengaruhi laju hidrasi. Selain itu, diperlukan tingkat kehalusan yang tinggi untuk pengembangan kekuatan yang cepat. Nah, di PT Solusi Bank Indonesia sendiri, pengujian kehalusan semen menggunakan suatu alat bernama plane. Pengujian dengan alat plane ini bertujuan untuk menentukan kehalusan yang dinyatakan dalam luas permukaan spesifik semen Portland. Dan dihitung sebagai jumlah luas permukaan total dalam cm persegi per gram atau dalam meter persegi per kilogram semen Portland. Jadi, berapa sih luas area yang dapat tertutup dalam setiap 1 gram semen? Ya, ini tuh cm, terus kemudian meter, itu tuh menggambarkan luas areanya. Dan ini tuh dalam ukuran dari banyaknya semen. Kalau ditimbang tuh segini, dalam 1 gram itu dia itu dapat menutupi berapa luas permukaannya. Nah, alat plane sendiri itu pada dasarnya terdiri dari sebuah alat yang menarik sejumlah udara melalui suatu alas semen Portland yang disiapkan dengan porositas tertentu. Nah, bagian-bagian dari alat plane ini yaitu pertama ada sel permeabilitas, ini teman-teman. Nah, sel permeabilitas ini tuh diameternya 12,70 plus minus 0,10 mm. Itu diameter dalamnya. Dan dibuat dari logam yang tahan karat. Kemudian, bagian dalamnya ini bagian dalam. Itu harus halus dengan kehalusan itu 0,81 mikrometer. Nah, kemudian untuk bagian atas dari sel itu harus tegak lurus terhadap sumber utama dari sel. Jadi ini tuh tegak lurus ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian bawah dari sel harus membentuk sambungan yang kedap udara dengan ujung atas manometer, sehingga tidak terjadi kebocoran udara antara bidang-bidang kontak. Jadi, ini tuh bagian bawahnya dari sel ini yang nantinya akan berhubungan dengan yang ini. Nah, sambungan antara sel ini dengan manometer ini tuh harus benar-benar rapat, sehingga tidak ada kebocoran udara. Kemudian, dudukan mempunyai lebar 0,5 sampai 1 mm dan merupakan bagian dari sel yang menempel dengan kuat dalam sel. Pada jarak 55
plus minus 10 mm dari puncak sel untuk menahan piringan logam yang berlubang-lubang. Jadi ini tuh ada dudukannya, teman-teman. Nah, ini jaraknya kan dari atas sampai ke sini. Ini. Bagian puncak sel permeabilitas harus dilengkapi dengan bagian luar yang menonjol untuk memudahkan pengambilan sel dari manometer. Ya, jadi ini tuh kan menonjol kan, dimana jarak antara yang ini sampai sini itu tonjolannya itu 1,5 mm. Kemudian ada piringan. Piringan ini nanti diletakkannya di sini, teman-teman. Nah, piringan ini tuh harus dibuat dari logam yang tahan karat dengan ketebalan 0,9 plus minus 0,1 mm dengan banyak lubang di dalam piringan, yaitu sekitar 30 sampai 40 lubang. Dengan diameter masing-masing lubang itu 1 mm dan tersebar secara merata. Nah, piringan itu juga harus cocok dalam bagian dalam sel. Kenapa sih? Karena kan piringan ini tuh nanti akan dimasukin ke dalam sel, jadi ukurannya harus sesuai. Nah, kemudian bagian dari tengah sel ini yang bunder ini itu harus diberi tanda atau goresan yang dapat dibaca, sehingga penguji selalu tahu untuk menempelkan sisi tersebut di bagian bawah jika memasukkannya ke dalam sel. Selanjutnya adalah torak. Nah, torak ini dibuat dari logam yang tahan karat, yang harus tepat masuk ke dalam sel dengan toleransi tidak lebih dari 0,1 mm. Jadi torak ini tuh yang nantinya akan dimasukkan ke sel ini. Nah, sel ini akan dipasang, ya kan, ini masukin ke sini, terus ini dipasang di sini. Gitu. Nah, bagian dasar torak harus benar-benar datar. Ini ya, teman-teman. Dan tegak lurus terhadap sumbu utamanya. Kemudian, torak harus dilengkapi dengan ventilasi udara, yaitu berupa bagian datar selebar 3 plus minus 0,3 mm. Kemudian puncak torak ini dilengkapi dengan bagian luar yang menonjol. Ini puncaknya, bagian luarnya menonjol, jadi ukurannya itu nggak sama ini kan, beda. Sehingga bila torak dimasukkan ke dalam sel dan bagian sel yang menonjol kontak dengan puncak sel, maka jarak antara dasar torak dengan bagian atas piringan harus 15 plus minus 1 mm. Kemudian ada kertas saring. Kertas saring ini tuh harus benar-benar mempunyai daya tahan alir udara medium. Daya tahan alir udara medium berbentuk lingkaran dengan tepi yang rata dan mempunyai diameter yang sama dengan diameter bagian dalam dari sel. Nah, kemudian yang paling besar jangkauannya itu adalah si manometer ini. Nah, manometer itu dibuat dari bahan gelas berbentuk tabung U dengan diameter luar 9 mm. Ya kan? Ini diameter ini. Bagian atas dari sel satu lengannya itu harus dapat membentuk sambungan dengan sel permeabilitas. Dan sambungannya ini tuh harus benar-benar kedap udara.
Nah, lengan manometer yang dihubungkan dengan sel permeabilitas ini harus mempunyai tanda berupa garis yang melingkari tabung pada jarak 125 sampai 145, kemudian 15, 110, 70. Pembuangan harus ditempatkan pada jarak 250 sampai 305 mm di atas dasar manometer. Jadi ini yang nantinya untuk pembuangan. Kemudian manometer ini juga harus dilengkapi dengan katup, kedap udara, katupnya, atau penjepit yang terletak pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari lengan manometer. Manometer harus terpasang kokoh sedemikian rupa sehingga kedua lengannya tegak lurus. Nah, selanjutnya adalah SWP penetapan kehalusan semen dengan alat plane di PT Solusi Bangun Indonesia. Jadi, setiap pekerjaan yang ada di laboratorium, yang ada di lapangan, dan pokoknya semua pekerjaan yang ada itu pasti mempunyai SWP. Nah, SWP ini saya dapatkan dari buku e-book yang ada di SWP laboratorium. Jadi, langkah pengerjaan ini harus benar-benar diperhatikan agar pekerjaan yang kita lakukan itu selamat. Langkahnya yang pertama adalah letakkan 1 lembar kertas saring ke dalam sel yang sudah disiapkan. Kemudian timbang semen standar yang telah diketahui kehalusannya. Masukkan contoh ke dalam sel dengan bantuan corong. Ketuk-ketuk dengan hati-hati agar semen merata. Jadi contoh ini tuh maksudnya semen yang akan diukur kehalusannya. Kemudian ketuk-ketuk dengan hati-hati agar permukaan semen merata. Kenapa sih? Karena dalam pengukuran kehalusan ini kan yang hasilnya yang nanti kita dapatkan itu adalah luas permukaan. Luas permukaan. Jadi kalau permukaannya rata kan akan semakin mudah buat kita untuk mengukur. Kemudian tutup dengan 1 lembar kertas saring, yaitu wetman nomor 41, dan masukkan plunger pelan-pelan dan tekan sampai batas. Keluarkan plunger pelan-pelan dan pasang sel pada manometer dan kencangkan. Jadi jangan sampai ada udara. Jadi hubungan antara sel dan manometer ini tuh harus benar-benar kedap suara agar tidak terjadi kebocoran. Dan buka keran dan naikkan cairan manometer sampai tanda tera paling atas. Mulai perhitungan waktu setelah meniskus mencapai batas start, dan hentikan perhitungan waktu setelah meniskus mencapai batas bawah, dan catat waktu yang diperlukan. Nah, cairan manometer yang digunakan itu juga ada spesifikasinya, yaitu cairan yang tidak mudah menguap, tidak higroskopis, mempunyai viskositas dan density rendah, seperti dibutil 1,2-benzena dikarboksilat atau minyak mineral jenis ringan. Jadi ini itu perhitungan kehalusannya. K dikali akar T. Ya, kemudian selain ada alat plane, di pabrik juga, khususnya di lab fisika ya, ada juga air jet sieve. Nah, namun air jet sieve ini tuh lebih sering digunakan dalam pengukuran
residu. Residu itu kayak partikel yang buang, yang kasar gitu. Nah, langkah-langkahnya dalam menggunakan air jet sieve ini tuh, yang pertama, semen yang akan dicek kehalusannya ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam air jet sieve ini. Nah, pengayakan ini menggunakan saringan yang berukur 45 mikro dengan waktu pengayakan 3 menit. Saat proses pengayakan, ketuk-ketuk bagian atas tutup air jet sieve agar debu partikel semen halus terpisah dengan partikel semen yang masih kasar. Jadi air jet sieve ini tuh memang lebih condong ke dalam pemisahan partikel yang halus ke partikel yang kasar. Kemudian setelah 3 menit, hentikan penyaringan dan timbang hasil ayakan tersebut. Lalu masukkan lagi ke dalam air jet sieve dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 75 mikro atau waktu pengayakan selama 1 menit. Setelah itu timbang hasil ayakan tersebut. Jadi di sini tuh kalau pakai air jet sieve ini tuh kita menggunakan dua saringan, yaitu 45 mikro dan 75 mikro. Untuk penyaringan pertama 45 mikro dengan waktu pengayakan 3 menit dan pengayakan yang kedua 75 mikro dengan waktu 1 menit. Nah, ini tuh adalah gambar dari air jet sieve yang ada di laboratorium fisika. Kemudian pengujian setting time atau waktu pengikatan. Pengaturan waktu berkaitan dengan kekakuan dari pasta semen, karena secara umum itu pengaturan mengacu pada perubahan dari kondisi cair menjadi kaku. Nah, ingat-ingat ya teman-teman. Kemudian setting time terdiri dari inisial dan final, di mana inisial setting time itu waktu dari pencampuran semen dengan air sampai menjadi pasta. Sedangkan final setting time yaitu itu waktu antara terbentuknya pasta hingga jadi beton. Pengujian waktu pengikatan itu menggunakan suatu alat bernama alat vikat. Ya, ini adalah gambar dari alat vikat. Nah, alat vikat ini tuh harus terdiri dari ini kerangka A, ini kerangka ya, yang nyambung ke dan harus mempunyai batang B, yang dapat digerakkan dengan beratnya yaitu 300 gram. Nah, salah satu ujung torak, ini tuh torak yang ada di sini. Berdiameter 10 mm, berjarak sekurang-kurangnya 50 mm, dan ujung lainnya yaitu ini yang dapat dibongkar pasang berdiameter 1 mm dan panjangnya 50 mm. Batang ini itu dapat digunakan secara bolak-balik dan dapat dipasang dalam beberapa posisi dengan pengaturan skrup. Nah, ini tuh skrup. Dan alat vikat ini juga punya indikator yang dapat diatur dan dapat bergerak pada skala, yang skalanya diletakkan pada ini skalanya. Nah, pasta semen ini yang akan diuji itu dimasukkan ke dalam cincin. Jadi ini tuh G itu cincin, kemudian H itu plat dasar. Nah, diameter dari cincin G ini tuh yang bawah 70, yang atas 60.
tingginya dari sini ke sini itu 40. Ya, kurang lebih kayak gini spesifikasinya, teman-teman. Nah, tentang SZP penggunaan sertifikat ini akan dibahas oleh teman saya berikutnya.